setia terus. Amin. Amin. Kita mau menyaksikan bahwa perbuatannya yang sungguh heran dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita percaya kuasa Allah Roh Kudus melawat setiap kita, memberkati dengan sukacita yang melimpah. Kita dipilih dengan kuasa dan memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kita mulia namamu Yesus Tuhan. Sama-sama boleh berdiri dengan kuasa. Amin. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Bersamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Musik pemuji Tuhan. Yes, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang kita sembah. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Kita mau ikrarkan iman kita. Kita mau nyatakan sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Siapa? Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kita mulia namamu Yesus Tuhan. Katakan kita mulia namamu Yesus. Sekali lagi katakan kita mulia namamu Yesus Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau kembali merenungkan kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Sebab karyanya baik, sebab rencananya baik buat setiap kita. Amin. Kami kagum Tuhan akan perbuatan-Mu, akan apa yang sedang Kau lakukan dalam kehidupan
wajah-Mu, ku terkagum, ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Amin. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
selalu ada buat kami Tuhan. Saat kami rindu mendekat kepadamu Tuhan. Kau Allah yang tetap pernah tahan-tahan untuk merangkul kami Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan lebih lagi lekat dengan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami Tuhan. Kau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Masa depan kami Tuhan, masa depan gereja kami ini Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kita menyembah Dia. Menyerah apa sih? And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. And your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. Your love is for me. And your love is for me. And your love is forever. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serahkan kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku, ampuni kuasa-Mu, ku terukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di Waktu selanjutnya saya persilakan pada hambanya, Pastor Elia. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa. Oke, ya.
Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa buat firman Tuhan yang kita akan terima malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga buat malam ini. Kami percaya tidak pernah terjadi kebetulan apapun dalam hidup kami. Semua ada dalam rancangan-Mu, semua ada dalam kendali dan kuasa-Mu Tuhan. Itu sebabnya Bapa, malam hari ini kami bersyukur Engkau telah memimpin dan menuntun perjalanan gereja-Mu ini Tuhan. Gia Male-er ini Tuhan, 35 tahun perjalanan sudah mereka lalui oleh karena pertolongan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus melanjutkan karya-Mu Tuhan buat gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah di umur, di usia yang bertambah, di tahun yang bertambah, Tuhan, mereka bertambah lagi berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Sebabnya malam hari ini Tuhan, dalam ucapan syukur kami hari ini kami merayakannya. Dan kami ingin juga supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menyatakan kehadiran-Mu lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan terima. Biarlah Tuhan kami membuka hati kami buat Engkau. Biarlah firman-Mu menerobos kehidupan kami Tuhan, mengubahkan kami, menopang kami, meneguhkan kami, memperbarui kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Itu sebabnya Bapa, urapilah kami semua dengan kuasa-Mu, supaya firman-Mu Tuhan mengambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang terpuruk, yang hampir menyerah. Kalau hari ini dapat semangat kekuatan baru dari Tuhan untuk bangkit kembali dan jalan lagi bersama dengan Tuhan untuk raih dan melihat kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya kalau Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, ada firman yang hidup dan berkuasa yang akan dicurahkan dan ditumpahkan di tengah-tengah umat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Langit bumi akan lenyap, firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Commute. Shalom, selamat malam semua. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa ya? Ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Gia Male-er yang ke-35 tahun. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa, saya percaya. Ada banyak hal tentunya yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan gereja Tuhan di mana saudara berada. Sekali lagi saya mengucapkan selamat buat jemaat Tuhan Gia Male-er ya. Dan saya percaya Tuhan akan menolong dan menuntun kita terus. Tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun yang jauh lebih dahsyat lagi. Saya berdoa supaya Gia Male-er terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, berbuah bagi kerajaan Tuhan dan berdampak semakin hebat buat masyarakat dan dunia ini. Nah, terima kasih buat kehormatan yang diberikan untuk saya bisa mengambil bagian di dalam sukacita saudara malam hari ini. Terima kasih buat gembala sidang, buat para majelis yang telah memberi kehormatan buat saya untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, dan saudara mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa ya, tidak tergoyahkan ya. Saya percaya bahwa ini bukan tema yang dibuat asal-asal, tetapi tentu sudah berdoa ya saudaraku ya, unshakable ya, yang tidak tergoyahkan. Kita sedang berada di satu situasi yang memang hari-hari ini tidak mudah ya. Hampir kurang lebih 2 tahun ini kita melewati masa yang begitu sulit, begitu sukar ya. Kita kehilangan banyak hal ya. Dan pandemik ini telah memukul bukan hanya sendi-sendi kesehatan ya, isu-isu kesehatan, tapi telah berdampak jauh lebih luas lagi bagi isu-isu kehidupan yang lain ya. Ekonomi, hubungan-hubungan sosial, dan lain sebagainya. Ada banyak yang berubah. Dan itu yang Alkitab berkata bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan segala sesuatu. Ya. Ibrani pasal yang ke-12 berkata bahwa suaranya menggema, ya, suaranya dengan nyaring, memperdengarkan suaranya Tuhan. Apa isi suara yang nyaring Tuhan perdengarkan itu adalah aku akan menggoncang, katanya sekali lagi, segala sesuatu. Ya. Dan saya percaya bahwa goncangan-goncangan ini tentu punya maksud ya saudaraku ya. Tuhan melakukan segala sesuatu tentu bukan tanpa maksud ya. Dia katakan bahwa aku menggoncang segala sesuatu supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Jadi goncangan-goncangan ini ada saudaraku, diizinkan Tuhan terjadi
supaya membuktikan bahwa segala kekuatan dalam dunia ini bisa tergoncangkan. Amin, saudara. Setuju ya? Bahwa semua kekuatan, hari ini tidak ada, saudaraku, kekuatan yang mampu bertahan. Siapa, saudaraku? Pemerintahan yang paling adidaya dan berkuasa pun tergoncangkan, saudaraku, dengan pandemik ini ya. Pandemik ini telah menggoncang segala sesuatu. Menggoncang ekonomi, menggoncang politik, menggoncang sosial, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Ada banyak orang-orang hebat, ya, orang-orang yang tadinya merasa kuat, mampu, goncang juga. Karena memang tujuan goncangan ini diadakan, diizinkan Tuhan terjadi adalah supaya memberitahu kepada kita bahwa tidak ada satu kekuatan dalam dunia ini akan tinggal tetap. Semuanya akan tergoncangkan, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, kekuatan agama. Agama juga tergoncang. Semua tergoncang. Nah, tujuan yang kedua adalah goncangan-goncangan ini diadakan supaya apa? Supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, goncangan-goncangan ini memberitahu kepada kita ketika semua kekuatan dalam dunia ini akan tergoncangkan, cuma ada satu kekuatan yang tidak akan tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. The kingdom of God. Itu yang Ibrani pasal 12 katakan. Supaya tetap tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Jadi, kalau kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita hidup di dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu saya percaya dunia boleh bergoncang, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Goncangan boleh datang, tapi goncangan-goncangan ini tidak akan pernah menggoncangkan kehidupan kita, karena kita hidup, kita ada di dalam sebuah kerajaan yang punya kualitas tak terkalahkan, tak tergoyahkan. Jadi harusnya anak-anak Tuhan hidupnya dalam sistem ini ya. Kalau kita hidup dalam sistem kerajaan Tuhan ini, saya percaya apapun yang terjadi, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kokoh dan tak tergoyahkan oleh apapun. Saya berdoa buat jemaat ini, supaya apapun yang terjadi ke depan ini, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana supaya kita terus berjalan dalam kerajaan Allah, tidak tergoncangkan oleh semua situasi, ya? Kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan. Ayat yang diberikan kepada saya sesuai dengan tema saudara, unshakable, tak tergoncangkan. Mari kita lihat sebuah peristiwa dalam perjanjian lama. Satu kisah peristiwa yang pernah dialami oleh seorang yang sangat terkenal di Alkitab yang bernama Daud. Mari kita sama-sama lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ada sebuah peristiwa di situ yang terjadi, peristiwa yang terjadi di satu tempat yang bernama Siklak. Mari kita lihat bersama-sama apa yang terjadi di Siklak, dan kita mau belajar dan menarik sebuah prinsip penting dari peristiwa ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Kota Siklak ya maksudnya ya. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa bayangkan situasi yang dihadapi Daud dan pasukannya, saudaraku ya. Daud dikatakan waktu sampai ke kota mereka, Siklak, tempat tinggal mereka, kaget mereka, saudaraku. Kenapa? Karena Siklak telah terbakar habis, telah dibumi hanguskan oleh musuh yang bernama bangsa Amalek. Dan istri mereka, anak-anak mereka, semua orang tua mereka ditawan oleh bangsa Amalek. Ya, dibawa kabur, dijadikan tawanan. Makanya ketika melihat kenyataan pahit itu, saudaraku, Daud dan pasukannya yang baru tiba, baru pulang, saudara, nangis, saudara. Ya siapa yang nggak nangis, saudara? Siapa yang tidak pedih?
tempat tinggal kita lulu lantak, semua harta ludes, kekayaan ludes semua ya. Yang kita punya ludes, bahkan istri dan anak-anak kita, keluarga kita juga ditawan, hilang lenyap. Wah, mereka pedih, saudara. Bahkan mereka katanya nangis, sampai katanya tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa bayangkan ya, nangis sampai tidak kuat lagi menangis. Kalau saudara menderita, saudara sulit, saudara ketemu persoalan melewati masa sukar, saudara masih bisa nangis. Masih untung, saudara. Daud udah nggak bisa nangis, udah nggak kuat nangis lagi. Jadi betapa, saudara bayangkan ya, betapa ada di titik nadirnya Daud ini. Daud ada di titik paling dalam kehidupannya, begitu sulit ya. Situasi yang menjepit dia, menekan dia, begitu pedih hatinya. Sampai nangis, tidak kuat lagi nangis. Ini Daud. Tapi ayat yang kelima berkata, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Daud bukan terjepit, Bapak Ibu. Hari ini ada Bapak Ibu yang sedang terjepit dengan situasi keadaan. Puji Tuhan. Saudara masih beruntung. Daud bukan terjepit. Daud sangat terjepit. Jadi bukan kejepit Daud ini. Sangat kejepit. Udah jatuh, ketimpa tangga, keinjek. Saudaraku. Itu kurang lebih orang Jakarta bilang. Jadi udah bertubi-tubi, saudara. Sangat terjepit. Dan saudara bisa bayangkan. Kenapa Daud sangat terjepit? Bukan terjepit aja, sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan, saudara. Di saat-saat seperti itu, saudara, ketika mereka melihat kenyataan yang begitu pedih dan pahit. Biasa, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita punya kecenderungan untuk mencari kesalahan. Melempar kesalahan, mencari siapa yang bisa disalahkan. Nah, itu sudah terjadi hari-hari ini, kan. Di tengah-tengah rasa frustasi, tidak pasti, tidak menentu, keadaan yang sukar, kita kehilangan pekerjaan, bisnis merosot, income nggak punya lagi, terpukul habis, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, mungkin dalam kehidupan, udah ada hubungan-hubungan kita yang terampas, terenggut, kenyamanan-kenyamanan kita, kenikmatan kita terampas semua dari hidup kita. Kecenderungan kita biasanya cari siapa yang bisa disalahkan. Nah sama, pasukan Daud juga gitu, siapa yang bisa disalahkan? Yang paling bisa disalahkan ya Daud. Ya memang nasib pemimpin begini, kayak Presiden Jokowi kan gitu ya, disalahkan Presiden Jokowi ya kan. Pom bensin kebakar, Presiden Jokowi yang salah, kan biasa ya. Orang biasa ya. Di saat-saat kayak gitu ya cari siapa yang bisa disalahkan. Daud yang disalahkan. Mereka mungkin menyalahkan Daud. Mereka bilang, Daud gara-gara kamu ini semua kayak begini. Bahkan bukan hanya disalahkan Daud. Saudara lihat, mereka mau melempari Daud dengan batu. Nah, saudara tahu nggak jumlah pasukannya Daud ini berapa orang? 600 orang. Kurang lebih 600 orang. Bayangkan kalau 600 orang ngambil 600 batu ya. Taruhlah asumsi kita ya. 600 orang taruhlah ngambil satu batu masing-masing. Jadi 600 batu. 600 batu mau dilempar ke badannya Daud. Kira-kira bonyok nggak nih Daud? Waduh, bonyok saudara. Itu udah mau dilempar si Daud. 600 orang mau lempar dia dengan batu. Situasinya memang udah kayak begitu tuh, saudara. Orang udah nggak kekontrol, udah emosi semua. Saudara. Karena situasinya memang sangat sulit. Tapi ayat 6 ini, saudara, belum berakhir. Dikatakan seluruh rakyat itu telah pedih hati karena masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi ayat 6 ini saya bersyukur ya, diakhiri dengan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ayat 6 ini diakhiri dengan sebuah kalimat manis. Kalimat powerful. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Nah, saya berhenti di sini dulu. Saya mau jelaskan kepada saudara kenapa Daud ada di Siklag. Kenapa Daud mengalami situasi ini. Ya, nah saya mau ceritakan dulu background-nya nih. Nah, background daripada 1 Samuel pasal 30 ini adalah kenapa Daud ada di Siklag sampai akhirnya Daud ngalami kayak gini. Itu background-nya ada di 1 Samuel 27, Pak. Mari kita baca, Bapak Ibu, 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Coba kita mundur beberapa pasal ke belakang. 1 Samuel pasal 27. Nah, ini background-nya nih, Ayat yang pertama ya. Jadi kita sama-sama tahu ya kisahnya gini ya.
Daud ini kan dari anak kampung yang tidak terkenal, dari satu dusun, dari satu desa yang kecil namanya Bethlehem. Nah, Daud ini tiba-tiba muncul menjadi seorang yang sangat terkenal di Israel karena dia berhasil mengalahkan Goliat. Nah, peristiwa dia mengalahkan Goliat ini menjadi momentum untuk Daud kemudian namanya mencuat, the rising star. Daud jadi rising star di Israel. Jadi hero baru, pahlawan baru. Kenapa? Berhasil mengalahkan musuh bangsa Israel, seorang raksasa yang tinggi besar dari Filistin bernama Goliat. Wah, Daud dielulukan menjadi pahlawan negeri, pahlawan bangsa. Terkenal, jadi famous dia, jadi viral Daud ini. Nah, karena Daud kemudian jadi terkenal, Saul yang adalah raja Israel yang berkuasa waktu itu jealous, iri. Walaupun Saul sempat memberi hadiah kepada Daud, yaitu anaknya ya, dia dinikahkan dengan anak. Jadi Daud ini notabene menantunya Saul, jadi menantunya Saul, menantu raja, tinggal di istana. Tapi karena Saul jealous, karena keberhasilan yang diraih Daud, singkat cerita kita sama-sama tahu, Saul akhirnya ingin membunuh Daud, sampai akhirnya Daud harus pergi, lari dari istana, melarikan diri dari istana, dan dia sembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia dikejar-kejar. Saul membentuk detasemen khusus anti teror dengan 3.000 pasukan. Pasukan khusus dibentuk oleh Saul untuk memburu dan mengejar Daud kemanapun Daud pergi. Dikejar Bapak Ibu. Pokoknya hidup mati mesti ditangkap nih Daud. Kalau bisa dibunuh. Jadi saudara bisa bayangkan, Daud tinggal dari satu pelarian ke pelarian yang lain. Dia dari satu persembunyian ke persembunyian yang lain. Dan kita melihat Daud berhasil lolos, saudara, dari upaya pembunuhan dan penyergapan Saul. Kenapa Daud selamat, lolos? Karena Tuhan menolong Daud. Tapi saudara lihat ya, pertolongan Tuhan yang sudah dialami Daud. Ya, Daud bisa selamatkan karena Tuhan loh. Bukan karena Saul tiba-tiba blow on gitu, atau karena Daud hebat. Bukan kan? Kan kita sama-sama tahu ceritanya. Tuhan berhasil menolong Daud, Tuhan menyelamatkan Daud. Daud gagal ditangkap, Daud bisa lolos dari sergapan Saul. Itu kita sama-sama tahu. Tuhan yang menyertai dan menolong Daud. Tapi saudara perhatikan di ayat yang pertama dari 1 Samuel 27, ketika upaya-upaya terus-menerus dilakukan Saul untuk membunuh Daud, ayat 1 saya bacakan, 1 Samuel pasal 27. Ini latar belakangnya nih Pak. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi lihat ya, Daud berpikir dalam hatinya. Jadi ini bukan dari Tuhan, ini dari pikirannya si Daud nih. Dari pikirannya Daud yang terbentuk dari situasi keadaan yang sedang menekan dia. Dia sedang dikejar-kejar, dia sedang diburu oleh Saul, dia harus lari dari satu tempat persembunyian ke persembunyian yang lain. Nah, karena tekanan yang datang bertubi-tubi ini, Daud kemudian dicengkram dengan sebuah ketakutan dalam pikirannya. Nah, ketakutan yang menguasai pikiran Daud ini akhirnya membuat Daud berpikir begini, saudara. Ini lama-lama kalau begini gue ketangkep juga nih. Sorry ya, saya pakai bahasa Jakarta ya, supaya saudara bisa gampang ngerti aja. Ini lama-lama saya bisa ketangkep nih. Lama-lama Saul akhirnya bisa bunuh saya. Kalau kemarin lolos ya puji Tuhan. Tapi kalau begini terus keadaannya, lama-lama bisa ketangkep saya. Bukankah kita seringkali begitu? Ini situasi ini kapan berakhir? Sampai kapan kalau begini terus? Waduh, bisa hancur kita nih. Bisa gawat kita ini. Kan gitu ya, saudara. Jadi Daud juga ngalami kayak gitu tuh. Jadi pikirannya dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan-ketakutannya. Nah, saudara lihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia berpikir dalam hatinya karena didrive oleh ketakutan-ketakutan dari situasi yang sedang dialami. Daud kemudian berkata gini, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara lihat. Ketakutan-ketakutan yang menguasai pikiran Daud karena situasi dan keadaan yang sedang menekan dia, yang sedang dia hadapi. Akhirnya membuat Daud memutuskan untuk minta suaka politik ke Filistin. Siapa Filistin ini? Filistin ini musuhnya Israel. Dia minta perlindungan.
Daud bukan minta perlindungan Tuhan, Daud minta perlindungan dari musuhnya, Filistin. Dan saudara bisa tebak, kalau Daud bersembunyi minta perlindungan ke Filistin, Daud berpikirnya kan gini, Saul nggak mungkin cari dia, nggak mungkin bisa bunuh dia kalau dia ngumpet di Filistin, dan dia dapat suaka politik di Filistin. Benar, saudaraku, akhirnya dia memutuskan pergi ke Filistin, dan diterima oleh seorang raja kota Filistin yang bernama Akis. Akis senang Daud mau bekerja jadi hamba. Jadi bahkan Daud melamar sama Akis untuk jadi hamba. Akis senang pahlawan Israel yang mengalahkan musuhnya yang bernama Goliat. Sekarang minta kerjaan. Jadi hamba, jadi budak dari raja orang Filistin. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara. Daud disuruh berperang melawan musuh-musuhnya orang Filistin. Termasuk melawan bangsanya sendiri. Dan setiap pergi berperang, Daud dan pasukannya, Daud selalu berpikir gini, kita tumpas semuanya. Kita bantai semuanya, jangan ada satu yang disisakan. Karena kalau ada satu yang disisakan, nanti bisa kasih laporan ke Saul. Nanti Saul tahu aku ada di sini. Itu sebabnya kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah Daud kemudian bekerja buat Raja Filistin, membunuh siapapun juga. Seperti yang diperintahkan oleh Raja. Jadi diperbudak oleh Raja Filistin. Nah, sebagai upahnya, sebagai imbalannya, Daud dikasih Siklak. Nah, Siklak inilah tempat tinggal Daud dan keluarganya dan pasukannya. Jadi dia ada di Siklak itu karena apa? Bukan karena Tuhan sebenarnya. Daud ada di Siklak itu karena apa? Daud didrive, dituntun oleh ketakutan-ketakutan yang menguasai pikirannya. Nah, kayak bahaya nih pikiran kita nih, saudaraku. Siapa yang menguasai pikiran kita? Itu penting sekali, saudara. Nah, waktu Daud membiarkan pikirannya dikuasai oleh ketakutan-ketakutannya, dia nggak bertanya Tuhan. Dia langsung memutuskan untuk pergi ke Filistin. Dan justru di Filistin itulah dia diperbudak, diperhamba. Dan satu hari ketika mereka mau maju berperang melawan bangsa Israel, raja-raja kota Filistin menghina Daud, mem-PHK Daud, memecat Daud. Jadi Daud direndahkan, Daud dilecehkan, Daud dihina. Seorang pahlawan Israel dihina oleh Raja Filistin. Dan Daud kehilangan pekerjaannya. Dia di-PHK. Nah, waktu di-PHK, dipecat, disuruh pulang, kembali ke Siklak. Begitu sampai di Siklak, dia lihat Siklak sudah di bumi hanguskan. Siklak sudah dibakar habis. Dan istri mereka ditawan. Itulah latar belakang kisah ini, saudara. Itu yang saya bilang tadi. Saya bersyukur di ayat yang ke-6 kemudian Daud menutup ayat yang ke-6 ini dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang menjepit dia, di tengah-tengah situasi yang menekan dia begitu luar biasa, Daud memutuskan bahwa gini, situasi ini nggak bisa dihadapi dengan yang lain. Daud memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku ya. Saya menemukan sebuah prinsip penting dari kisah ini, bahwa ternyata yang di dalam saudara itu jauh lebih penting daripada yang di luar saudara. Daud kemudian sadar waktu itu bahwa situasi ini nggak bisa dihadapi dengan membangun kekuatan di luar. Dia menguatkan kepercayaannya. Daud sadar dia ada di titik yang paling lemah dari imannya. Itu sebabnya yang perlu dia lakukan adalah dia bangun manusia di dalamnya. Dia bangun kepercayaannya. Dia bangun iman di dalamnya. Nah, saya percaya inilah hari-hari ini yang perlu, saudaraku, buat kita. Saudara tidak bisa hadapi situasi ini dengan kekuatan di luar. Ayat ini tidak berkata gini, Daud menguatkan pasukannya, Daud menguatkan persenjatanya. Tidak, saudara. Tapi Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaannya, Daud menguatkan imannya, Daud membangun manusia yang di dalamnya itu, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan waktu Daud membangun kekuatan di dalam, Daud bisa hadapi semua situasinya. Saudara, ada situasi-situasi dalam hidup kita yang saudara nggak bisa hadapi dengan kekuatan lahir ya saudara. Percayalah, saudara mungkin selama ini bergantung kepada kekuatan-kekuatan lahir ya saudara. Saudara punya kekuatan uang mungkin, saudara punya kekuatan jabatan, kekuatan koneksi. Tapi satu titik saudara akan mengalami dalam hidup saudara. Semua yang kita punya kekuatan di luar ini tidak ada artinya. Ada banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita hadapi ternyata dengan kekuatan manusia di dalam. Sayangnya ada banyak orang terlalu terfokus untuk membangun kekuatan-kekuatan di luar. Kita terlalu terfokus untuk membangun kekuatan-kekuatan lahiriah kita. Padahal menghadapi situasi yang sukar hari-hari ini. Menghadapi situasi yang tidak mudah ini, saudaraku. Yang perlu saudara bangun adalah
manusia di dalam saudara, kekuatan manusia di dalam saudara, kekuatan iman saudara, kekuatan kepercayaan saudara, itu yang perlu saudara perkuat hari-hari ini saudara. Sayangnya hari ini saudaraku ya, dibandingkan ibadah kita lebih banyak goes ya kan, olahraga. Boleh olahraga sih, jalan, kita mesti bangun imun, betul sih. Tapi jangan lupa, situasi ini nggak bisa saudara hadapi hanya dengan imun. Saudara harus hadapi situasi yang sulit ke depan ini dengan iman saudara yang kuat, dengan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Tetap mempercayai bahwa Tuhan sanggup lakukan segala perkara buat hidup kita. Itu yang penting. Jangan sampai saudara menghadapi situasi yang sukar ini, iman saudara rapuh, iman saudara lemah, saudara gampang tersapu oleh sebuah situasi saudara. Daud memutuskan untuk menguatkan yang di dalamnya. Itu yang dia bangun hari-hari ini. Itu yang harus kita bangun hari-hari dalam kehidupan kita. Dan saudara lihat ayat yang ketujuh, dan lamanya Daud tinggal, ayat 1 Samuel pasal yang ke-30, kita kembali kepada 1 Samuel 30, ayat yang ke-7. Ketika Daud memperkuat imannya, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 7 berkata gini, 1 Samuel 30. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akankah dapat mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi saudara, waktu Daud menguatkan kepercayaannya di dalam, imannya bangkit, imannya kuat, imannya jadi tidak lemah lagi. Waktu Daud menguatkan imannya itu, yang terjadi adalah Daud tidak lagi dituntun oleh ketakutan-ketakutannya. Daud tidak lagi dituntun, didrive oleh situasi dan keadaan yang dihadapi. Tapi waktu imannya bangkit, imannya kuat, Daud dituntun oleh Tuhan dan kehendaknya. Dan waktu Daud dituntun oleh Tuhan dan kehendak Tuhan, saudara lihat ayat-ayat selanjutnya, Daud berhasil mengalahkan bangsa Amalek. Bahkan Daud berhasil merebut kembali semua tawanan dan semua yang pernah dirampas oleh bangsa Amalek. Tidak ada satupun yang terluka katanya. Semua berhasil direbut kembali oleh Daud. Daud meraih kemenangan yang besar. Daud meraih kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya, saudaraku. Hari-hari ini saya percaya inilah yang penting buat kita. Di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu ini, yang perlu kita bangun adalah manusia di dalam kita. Yang perlu kita bangun adalah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang perlu saudara perkuat. Daud tidak memperkuat yang di luar. Daud tidak memperkuat persenjataannya. Dia tidak memperkuat pasukannya. Tapi dia memperkuat kepercayaannya, imannya. Prinsipnya selalu begini, Bapak Ibu Saudara. Selama yang di dalam saudara berbobot, selama iman dan kepercayaan saudara kepada Tuhan itu berkualitas, situasi di luar apapun dapat saudara hadapi dan saudara akan keluar jadi pemenang. Tapi sebaliknya, semakin rapuh iman saudara, semakin lemah apa yang ada dalam saudara, semakin tidak berkualitas yang ada di dalam saudara, semakin saudara gampang sekali dikalahkan dan tersapu oleh semua situasi yang ada di luar saudara dan saya. Hari ini tidak ada satupun yang bisa menjamin apa yang akan terjadi. Mungkin situasinya tidak akan lebih baik ke depan, tapi minimal ini saudara, yang di dalam kita jauh lebih baik. Sudahkah saudara membuat persiapan itu, membangun yang di dalam saudara? Bukan membangun kekuatan lahiriah, tetapi membangun kekuatan rohani, kekuatan batinia di dalam saudara. Membangun kekuatan iman dan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Itu yang penting hari-hari ini. Supaya apapun yang terjadi, kita menjadi orang-orang yang tidak akan tergoyahkan. Kita jadi orang-orang yang tidak terkalahkan. Kita akan jadi orang-orang yang tetap berkemenangan dalam kehidupan. Saya berdoa, saudara, apapun situasi saudara hari ini, untuk saudara memperkuat iman saudara, memperkuat kepercayaan saudara, memperkuat manusia di dalam saudara. Saudara akan mampu melewati semua situasi saudara. Saudara akan mampu lewati semua badai dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan lihat kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ia akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari dan tidak menjadi lesu. Dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya berdoa, biar jemaat ini akan menjadi jemaat yang terus berlari dan tidak menjadi lesu. Jemaat yang terus berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa?
Karena saudara selalu memiliki kekuatan dan semangat yang baru dari Tuhan. Karena saudara adalah orang-orang yang suka menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan. Saya berdoa supaya Gia Maleer akan seperti Raja Wali yang tidak akan pernah terkalahkan oleh badai apapun. Justru dengan badai itu, Raja Wali akan terbang jauh lebih tinggi mengatasi badai. Putuskan hari ini, saudara, untuk jadi orang-orang yang tetap teguh, tetap kuat, tak tergoyahkan. Karena saudara memiliki kekuatan manusia di dalam saudara. Membangun yang di dalam saudara. Yang di dalam saudara kokoh. Yang di dalam saudara berkualitas. Yang di dalam saudara berbobot. Waktu yang di dalam saudara berkualitas. Situasi di luar apapun tidak terlalu penting. Situasi yang paling sulit sekalipun. Situasi yang paling buruk sekalipun. Dapat saudara hadapi. Dapat saudara lewati. Dapat saudara terobosi. Asal saudara punya kekuatan manusia di dalam. Itu yang Tuhan mau kita bangun hari-hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. God bless you all. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi dimanapun umat-Mu mendengarkan firman Tuhan ini, hamba berdoa supaya di tempat di mana umat-Mu berada hari ini, Engkau datang melawat hidup mereka. Bekerjalah, jamah umat, bangkitkan mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Hamba berdoa mungkin ada 1-2 yang hampir goyah hari. Ada 1-2 jemaat-Mu yang hampir menyerah kalah. Karena situasi, karena keadaan yang menekan, menjepit mereka. Hari ini Tuhan, kami belajar ada sebuah pesan dari Siklak. Supaya kami membangun manusia di dalam kami. Kami membangun iman kami. Hari-hari ini kami perlu membangun kepercayaan kami kepada Tuhan. Biar kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Waktu kami membangun manusia di dalam kami, iman kami. Kami akan jadi pribadi-pribadi yang tidak akan terkalahkan, tidak akan tergoyahkan. Badai boleh datang. Situasi sulit boleh datang. Tapi kami akan terus hadapi. Kami akan terus lewati semuanya. Bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tuhan berkati umat-Mu. Apapun yang mereka hadapi Tuhan. Yang sakit, yang menghadapi masalah, mungkin bisnis, ekonomi sedang tergoncang. Tuhan, hari ini, biar firman-Mu datang menopang, mengokohkan. Bukankah Engkau berkata, orang benar bisa jatuh tetapi tidak akan tergeletak. Tidak sampai tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Hari ini kami percaya Tuhan, saat firman-Mu kami dengar, firman-Mu mendatangkan iman dalam kehidupan, membangkitkan iman, dan dengan iman kami hadapi semuanya, dan kami lihat kemenangan dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. God bless you, saudara. Tuhan berkati. Ada suaranya? Cek,
Baik, siapa yang terberkati oleh firman hari ini boleh raise hand. Udah diajarin kan tanggal 2 kemarin ya, jadi udah pada jago raise hand nih. So kami dari Gereja Islam Masih Malai ingin mengucapkan terima kasih, thanks for the words buat Pastor Elia Dutama Karawung. Tuhan pakai semakin luar biasa dan kiranya Tuhan bawa semakin pada pengenalan akan Tuhan lebih lagi dan bisa menjadi saksinya dimanapun Pastor Elia berada. Oke Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan memberikan beberapa pengumuman khususnya untuk besok. Besok masih ada lagi rangkaian ibadah yang akan kita jalankan bersama-sama untuk memperingati ulang tahun ke-35 gereja kita. So who's excited? Kita semua excited buat gereja kita yang ke-35 tahun ini. Jadi besok akan ada ibadah ucapan syukur yang akan diadakan 2 kali. Yaitu ibadah pagi dan ibadah siang sesuai dengan jadwal ibadah seperti biasa jam 7 dengan jam setengah 10. Nah Bapak Ibu, dari data yang saya dapat ibadah pagi dan siang sudah cukup penuh. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk yang belum mendaftar bisa mengikuti ibadah streaming. Seperti biasa di ibadah 1 selalu diadakan streaming, Bapak Ibu bisa standby di YouTube-nya dan menikmati acara ucapan syukur atau ibadah ucapan syukur untuk gereja kita yang ke-35 tahun. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar, boleh silakan datang tepat waktu karena kita mau sama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-35 tahun. Oke, sebentar kita akan saksikan video untuk acara besok. Selamat menyaksikan. Suaranya masih mute. Oke, Bapak Ibu Saudara, sambil kita menunggu untuk pengumuman video pengumuman untuk besok, kita pastinya sangat senang berfoto. Ya, jadi hari kita mau sama-sama foto bersama dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa open cam, dibuka kameranya untuk semua yang hadir karena kita mau berfoto bersama. Nah untuk berfoto, saya minta dengan hormat Saudari Dian untuk memandu, silahkan. Baik, Bapak Ibu semua, boleh dinyalakan dulu kameranya. Mari Bapak Ibu, boleh dinyalakan kameranya, videonya di-on-kan. Mas, saya melihat banyak. Ternyata bisa hurung. Ya, iya, Gambar yang ada kameranya Bapak Ibu dipencet aja sampai nggak ada coret merahnya. Ya, betul. Oke, sudah semua? Masih ada beberapa sih kok. Oke, masih ditunggu.
Boleh kalau bisa pakai background unshakable-nya mau dipakai silakan. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Oke. Oke, sebagian besar sudah ya. Dian boleh silakan dimulai. Oke, Bapak Ibu, di laptop ini ada 5 slide, boleh ditahan senyumnya. Bergaya terus. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Selanjutnya. Slide terakhir. Oke, sudah kok. Oke. Sudah semua? Oke. Pelat sih. Ya udah nanti kita foto-foto ya. Oke. Video sudah ready? Masih sudah semua, Dian? Udah kok. Oke, thank you. Oke, thank you ya Dian ya sudah membantu. Kita masih menunggu apakah sudah ready untuk video besok? Ya, saya percaya Bapak Ibu kita semua diberkati, amin. Saya bersyukur pada malam hari ini kita boleh dikuatkan kembali, disegarkan kembali oleh firman Tuhan. Saya atas nama Gembala, Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih pada Pastor Elia Duta Makarawung. Berharap kita dapat kembali bersama-sama bertemu di dalam kesempatan pelayanan mendatang. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau mengakhiri ibadah KKR ini. Kita mau mengucap syukur atas anugerah Tuhan dan kebenaran firman-Nya yang mengingatkan kepada kita bahwa sungguh kita perlu terus membangun kehidupan rohani kita untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoyahkan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengirim hamba-Mu, Pastor Elia Duta Makarawung, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu Tuhan di usia yang ke-35 ini. Sementara kami menghadapi situasi yang tidak menentu, situasi Tuhan yang tidak dapat diprediksi ke depannya. Tetapi kami tahu satu perkara, inilah saatnya kami semakin menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami semakin membangun kehidupan rohani kami, karena itulah landasan untuk kami dapat tetap kuat, tidak tergoyahkan di tengah-tengah situasi ini. Oh Tuhan, dunia boleh bergoncang, dunia boleh menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi Tuhan, kami tidak mau mengandalkan kekuatan uang kami, kekuatan jabatan, kekuatan koneksi Tuhan. Tetapi kami mau hanya mengandalkan Engkau, menaruh kepercayaan kami kepada Engkau. Hamba berdoa berkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu yang pada malam hari ini mengikuti KKR virtual ini. Biar Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami semua. Firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Bukan hanya sebatas Tuhan kami terima, kami dengar Tuhan. Tetapi itu tertanam di dalam hati kami dan menggugah kami, mendorong kami untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Elia Duta Makarawung, di dalam pelayanannya di Jakarta Tuhan, Engkau yang akan pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi.
dimanapun beliau melayani. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sebentar, kami akan berpisah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Sampai jumpa ibadah besok. Seperti tadi, kita akan ibadah ucapan syukur ulang tahun yang ke-35. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, boleh saling menyapa. Tahun GIA Male. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, jangan lupa besok bagi Bapak Ibu yang tidak dapat ibadah onsite, mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel gereja kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Berkati. Memberkati. Selamat malam. Malam semua. Berkati.